Nah, hal ini tidak terjadi di setiap provinsi, hanya ada 3 provinsi di Indonesia, yaitu selain DIY adalah di Medan dan di Jawa Barat, yang mana memang program ini diperuntukkan bagi ODA yang sudah tidak potensi, artinya memang kalau dikatakan perawatan seperti paliatif care seperti itu yang harus di rumah, kemudian juga kalau kemarin juga ada yang di rumah sakit, di mana kegiatan itu berupa pemberian nutrisi supaya nanti kondisinya lebih baik lagi. Kemarin memang ada beberapa teman-teman yang sudah diberikan program seperti itu, dan kenyataannya untuk paliatif care ini tidak seperti disampaikan tadi hanya menunggu saja, tapi ada juga yang sudah bahkan sudah bisa beraktivitas dengan diberikan suatu program seperti itu. Namun tentu ini juga karena program dari pemerintah ini baru uji coba, tentu perlu diadvokasi ke depan untuk penerapannya, di mana diaplikasikan di seluruh Indonesia tentunya harusnya. Dan ini kebetulan di DIY 2 tahun ini berturut-turut ditempatkan atau diberikan suatu program dari Kemensos yang jumlahnya juga cukup lumayan banyak. Demikian. Untuk wilayah yang lain tentunya ini pihak-pihak terkait seperti LSM, kemudian juga dari instansi terkait, terutama memang kalau merujuk dari regulasi yang ada adalah dari Kementerian Kesehatan, di mana dari tingkat rumah sakit tipe A, B, dan juga sampai di daerah atau di puskesmas itu seharusnya bisa untuk diberikan akses untuk paliatif care ini. Untuk yang dalam SK tersebut juga dicantumkan ada 5 provinsi yang rumah sakitnya digunakan untuk paliatif care, yaitu selain Jogja, kemudian Surabaya, Jakarta, Denpasar, dan Makassar. Ini adalah daerah-daerah yang digunakan sementara untuk paliatif care oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga memang sebetulnya seharusnya ini tidak uncal-uncalan begitu seperti kemarin, karena memang tentunya hal tersebut untuk wilayah perawatan kesehatan juga dinas sosial tidak punya seperti itu, tentunya ini wilayahnya kesehatan. Kemudian yang kami punyai tentunya juga kita berikan berupa seperti kalau ini ONP, dan kita nomenklaturnya di Kemensos itu adalah ODA non potensial, bukan paliatif care, karena mungkin kalau kondisinya mungkin hampir sama, hanya mungkin namanya yang berbeda. Dimana di Kemensos itu namanya adalah ODA non potensial. Selain program yang lain tentunya dari dinas sosial, tentunya perlu saya sampaikan untuk ODA juga sudah cukup banyak, seperti jaminan hidup untuk anak dengan HIV/AIDS juga kita berikan, di mana tahun yang lalu juga sebagai uji coba Kemensos, dan juga tahun ini bahkan sudah dilanjuti oleh APBD DIY, kita berikan untuk 20 orang anak dengan HIV/AIDS, di mana melalui Poskum yang ada di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Ini berupa bukan suatu kegiatan, tapi saya hibah bansos dari pemerintah DIY kepada LKS yang mendampingi ODA, termasuk dalamnya ada. Demikian juga dinas sosial juga sudah memberikan semacam kegiatan-kegiatan yang lain seperti jaminan hidup untuk ODA sudah kita berikan, kemudian juga ada fasilitasi bagi ODA, di mana untuk fasilitasi ODA ini tidak seperti kegiatan-kegiatan pada umumnya di dinas sosial, yaitu diadakan suatu kegiatan latihan bimbingan yang lama, kemudian baru diberikan bantuan. Tapi untuk ODA kita berikan hanya semacam pembekalan sehari, kemudian dilakukan suatu asesmen bantuan yang akan dimintakan untuk usaha ekonomi produktif, yang mana memang tujuannya adalah untuk
memperbaiki mungkin kualitas hidup baik yang ada di rumah ataupun di tempat-tempat kos seperti itu, sehingga nanti teman-teman udah bisa aktivitas untuk mencukupi kebutuhan sendirinya. Nah, saya kira demikian dari kami sementara. Jadi kami yang kita berikan semacam itu, jadi memang untuk khusus palliative care untuk dinas sosial, misalnya kita memberikannya berupa semacam nutrisi atau bantuan nutrisi supaya kualitas hidupnya lebih baik, demikian. Sehingga untuk yang lain tentunya ini juga harus ada pihak-pihak yang ikut berperan dalam hal ini, karena memang tentu stakeholder itu tidak bisa istilahnya hanya terpecah-pecah, harusnya memang menyatu dalam satu ikatan sehingga nanti teman-teman bisa merasakan manfaatnya, demikian. Karena untuk kapasitas dari utamanya uji coba itu tentunya masih terbatas, seperti saya sampaikan tadi hanya sekitar 40 untuk tahun 2013 dan sekarang 2013 itu 40, 2014 ini adalah 50. Yang jumlahnya saya kira itu sangat sedikit dibanding jumlah ODA yang ada di DIY. Tapi tentunya ini adalah ODA yang non potensial atau yang sudah variatif seperti itu. Oke, saya kira demikian Bu Sinta, mungkin dari kami dinas sosial mungkin nanti akan dibantu oleh pihak lain, dan saya kira pada kesempatan ini adalah hal yang sangat baik karena memang hal ini masih belum banyak dibicarakan. Pernah dirapat koordinasikan baik oleh instansi dinas sosial dengan kesehatan, kemudian juga dengan Sarjito, tapi memang belum istilahnya ada keberagaman, keseragaman dalam hal penanganannya, masih sifat sendiri-sendiri, tidak ada mungkin ada keikatan yang kuat semacam saling membantu seperti itu, sehingga mungkin belum begitu dirasakan oleh teman-teman UDAN. Saya kira demikian dari kami, ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Tarik dari Dinas Sosial. Kita tahan dulu untuk pertanyaannya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa menurut Dinas Sosial, palliative care ini sudah menunjuk rumah sakit ya, seperti itu. Jadi nanti bisa kita tanyakan. Kemudian untuk narasumber berikutnya adalah Mas Adi. Kita kepengen tahu Mas Adi, bagaimana sebetulnya dasar hukum dari palliative care ini, yang mana memang kita ini memang sangat membutuhkan palliative care, dan mohon penjelasannya mungkin karena penjenengan ini dari LBH otomatis mengerti tentang dasar-dasar hukum, bagaimana warga negara yang ingin menuntut haknya kepada pemerintah, khususnya dinas sosial, kemudian pemerintah daerah, kemudian KPA, kemudian dinas kesehatan. Monggo, terima kasih waktu kami berikan. Ya, selamat siang ya, menjelang sore mungkin. Ya, mungkin saya di sini pertama menjadi narasumber ingin bertanya juga kepada penyelenggara, karena di sini saya ingin menanyakan apa permasalahan akar yang dialami kawan-kawan dari ODA ini seperti itu. Yang pertama, targetannya seperti apa? Karena di sini kan yang sepengetahuan saya mengenai semangat adanya program palliative care ya dari pemerintah itu adanya melakukan perawatan, dukungan dan pengobatan bagi ODA. Nah, itu jadi melakukan konsep suatu pendekatan.
ya, konsep satu pendekatan di mana terhadap para pasien yang terkena penyakit yang dalam hal ini penyakitnya sudah penyakit terminal seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, saya juga melihat di sini dari keputusan Menteri Kesehatan nomor 812, mungkin dari ada proses jangka menengah, saya belum tahu untuk ditindaklanjuti atau belum, dari keputusan Menteri Kesehatan 1508 ya tahun 2005. Nah, itu terkait juga dengan palliative care juga di situ. Di situ ada perencanaan, ada pengorganisasian, kemudian ada monitoring dan evaluasi. Nah, semua hal itu ada yang termasuk dalam kegiatan pengobatan untuk ODA. Nah, misi program ini sebetulnya adalah meningkatkan kualitas layanan untuk memperbaiki atau meningkatkan supaya kehidupan dari ODA ini lebih baik seperti itu. Nah, permasalahannya di sini apakah dari keputusan Menteri Kesehatan tersebut, mungkin dari kawan-kawan ada salah satu kasus yang muncul, karena saya tadi sempat berdiskusi dengan Mas Gunawan juga, apakah ada salah satu kasus yang muncul, kalau tidak diskusi ini juga tidak akan muncul seperti itu. Ada ternyata di situ. Nah, ini dari situ saya bisa melihat semua hal di atas yang yang tadi saya jelaskan. Apakah program dari palliative care ini secara efektif dan efisien itu dapat berjalan dengan lancar seperti itu, karena ada kasus yang muncul. Nah, kemudian kalau saya dari melihat pandangan perspektif HAM, nah itu kita kan mengenal adanya dari perspektif HAM itu ada dua subjek. Yang pertama subjek pemangku hak dan subjek pemangku kewajiban. Subjek pemangku kewajiban dari hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 1999 itu adalah negara. Nah, subjek pemangku hak ini adalah warga negara. Nah, di situ bisa dilihat kalau direlevansikan dengan haknya ODA, ya, di sini ada untuk hak pelayanan kesehatan. Kemudian hak untuk mengetahui status dia mengidap HIV atau tidak. Kemudian status kerahasiaan identitasnya dia sebagai pelaku HIV ODA itu tersebut. Kemudian hak atas perlakuan non diskriminatif. Nah, itu untuk subjek pemangku hak. Jadi di sini apa yang dilakukan oleh negara, kalau kita lihat dengan korelasinya Konvenan ECOSOC atau sudah diratifikasi oleh kita ya dari bangsa Indonesia, itu ada namanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 mengenai hak atas ekonomi sosial budaya. Nah, di situ dilihat negara bersifat aktif. Jadi beda dengan hak sipil politik yang negara itu bersifat pasif. Nah, di situ juga disebutkan dari hak ekonomi sosial budaya ada negara bersifat aktif, maksudnya seperti apa nih? Harusnya ya negara bersifat segera. Yang pertama adalah segera untuk melakukan pemenuhan hak asasi atas, kalau kita korelasikan dengan yang punya permasalahan penyakit terminal ini. Itu. Yang kedua adalah perlindungan. Adanya perlindungan yang diberikan pemerintah. Mungkin representasi dari pemerintah itu bisa Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, kemudian instansi-instansi yang berada di bawahnya lagi. Nah, kemudian yang terakhir adalah pemenuhan atas hak asasi manusia ini yang yang kita persoalkan sekarang juga. Ini tidak berjalan ternyata secara efektif dan efisien. Nyatanya di sini
ada persoalan yang muncul. Nah, kalau menurut hemat saya, kelompok ODA ini ya termasuk kelompok yang rentan. Ya, kenapa rentan? Karena di sini mereka yang pertama dari lingkungan masyarakat saja sudah dikucilkan, seperti itu. Kemudian dasar untuk Undang-Undang HAM sendiri mengenai kelompok rentan ini kan ada di dalam pasal 5 ayat 3 seperti itu. Itu di situ disebutkan kelompok rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama. Nah, maka dari itu mungkin dibutuhkan mungkin affirmative action Pak ya. Nah, untuk itu karena di situ affirmative action itu mendorong kebijakan dari pemerintah untuk dari kelompok rentan ini memperoleh peluang yang setara dengan kelompok lain dalam bidang yang sama, seperti itu. Contoh affirmative action yang sudah ada dari kebijakan pemerintah, misalkan ada gender untuk wanita di bidang politik 30%, seperti itu. Nah, mungkin hal-hal itu yang bisa saya sampaikan, nanti untuk diskusinya biar lebih banyak ya. Untuk itu terima kasih dari saya berikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Mas Adi. Mungkin kita akan menambah sedikit. Jadi nanti goalnya itu bagaimana kita di komunitas itu kita bisa membangun sebuah shelter. Shelter ini untuk teman-teman yang sudah istilahnya begini. Jadi ketika ODA yang sudah masuk di rumah sakit, kemudian pihak rumah sakit ini sudah menyerah. Jadi rumah sakit sudah mengatakan bahwa tindakan medis ini sudah tidak ada gunanya lagi. Nah, inilah yang kemudian menjadi terjadi kasus. Jadi ketika rumah sakit sudah menyerah, kemudian rumah sakit menyerahkan kembali si ODA ini ke komunitas. Nah, disinilah kita kebingungan untuk di komunitas ini ketika ada shelter, kemudian siapa yang membiayai? Nah, kemudian di sini, lalu terjadilah lempar-lemparan dari antara Dinkes, kemudian LSM, kemudian Dinsos seperti itu. Maka marilah kita dengarkan sebetul dari Mbak Nur mewakili dari IP ya, Perempuan Positif Indonesia. Kita akan mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi di komunitas. Mari silakan. Ya, sebelumnya selamat sore untuk teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi kita bisa berdiskusi pada sore hari ini. Ya, langsung saja untuk saya mewakili dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Mungkin di sini nanti yang saya bicarakan hanya mewakili perempuan, tapi suara dari teman-teman laki-laki dan waria juga. Mungkin nanti Mama Sinda bisa menambahkan. Ya, untuk palliative care yang kami harapkan, yang diharapkan dari teman-teman ODA bahwa ODA yang sudah selesai perawatan dari rumah sakit, dia bisa melakukan perawatan di rumah. Perawatan selanjutnya, harapannya yang pertama adalah perawatan di rumah. Nah, di rumah otomatis yang kita harapkan adalah keluarga. Cuman permasalahannya tidak semua keluarga mau menerima orang seperti kita atau ODA ini. Yaitu permasalahan yang pertama. Nah, tadi yang Mama Sinta bicarakan bahwa teman-teman yang sudah keluar dari rumah sakit, yang notabene dokter sudah angkat tangan, tidak bisa dirawat lagi, tidak bisa dilakukan penanganan. Nah, ini mau dibawa kemana? Nah, permasalahannya adalah bahwa dari kemarin yang kita tuju hanya ke Kebaya misalnya. Ke Kebaya nanti kita bicarakan lagi, oh mungkin di dinas sosial ada saya lupa. Yang tadinya SPPA ya, atau yang untuk laki-laki dan perempuan itu apa namanya? Itu dari dinas sosial juga. Yang tadinya untuk shelter untuk narkoba, penanganan narkoba.
Ya, itu yang katanya untuk shelter udah. Nah, itu permasalahannya Pak bagi kami juga karena kebanyakan teman-teman ODA yang keluar dari rumah sakit itu belum bisa beraktivitas. Jadi kalau misalnya dari dinas sosial ada kriteria bahwa ODA yang bisa diterima di dinas sosial adalah yang bisa beraktivitas, itu masalah juga bagi kami. Jadi kenapa dari teman-teman kebanyakan oh ya udah dibawa aja ke kebaya, lama-lama kebaya penuh gitu kan. Nah ada beberapa juga saran bahwa teman-teman dipulangkan saja. Oh iya kita pulangkan, dah berarti otomatis kita lari ke keluarga, paliatifnya ke keluarga. Nah otomatis kan kita harus open status ke keluarganya. Kenapa orang ini dipulangkan dalam keadaan sakit? Dalam notabene sakit bukan yang perawatan di rumah sakit ya, yang perawatan di rumah. Nah, tetapi di sini ada permasalahan lagi. Berarti kan harus ada open status yang pertama. Open status itu haknya dari ODA sendiri. Itu permasalahan dari kita. Nah, berarti kita harus ada pintu masuk bagaimana ODA ini bisa open status dengan keluarganya. Kemudian permasalahan berikutnya bahwa keluarga ODA ini siap enggak dengan keadaan ODA yang misalnya masih lemah. Mereka tahu nggak akses pengobatannya di mana. Sedangkan ODA ini harus minum obat setiap hari, sehari 2 kali. Mereka tahu nggak untuk mencari obatnya itu di mana, mendapatkan obatnya di mana, cara minum obatnya seperti apa, kemudian jamnya jam berapa aja, bagaimana dengan efek samping yang dialami. Itu PR-nya sangat banyak sekali di sini. Itu permasalahan yang kami hadapi dari 2000 yang saya hadapi ya dari 2007, 2006, 2007 sampai sekarang itu masih ada seperti itu. Nah kemudian permasalahan yang berikutnya bahwa berhubungan dengan ARV tadi atau antiretroviral, obat yang harus diminum oleh ODA setiap hari, itu apakah tersedia nggak di tempat kita? Kalau di Jogja mungkin sudah tersedia, bahkan kita sudah ada kerjasama dengan puskesmas, akan diadakan di puskesmas itu baru percobaan itu di Jogja kemarin. Rencananya akan diadakan di puskesmas Gedong Tengen sama Umbul Harjo, itu yang pertama, tapi untuk bulannya kalau nggak salah November atau Desember, itu untuk akses ARV. Dan ARV-nya juga nggak tahu itu ARV-nya ada semua atau enggak, sedangkan kita misalnya saya udah, kemudian teman saya satu lagi udah, sedangkan saya obatnya A, teman saya obatnya B, belum tentu di puskesmas itu ada obatnya itu semua. Nah itu yang permasalahan berikutnya. Kemudian untuk berikutnya lagi bahwa obat itu memang ada efek sampingnya, kemudian ODA memiliki infeksi penyerta yang lain, itu apakah rumah sakit atau puskesmas daerahnya itu bisa menangani kita atau enggak? Itu permasalahan lain yang juga dimana ada diskriminasi apa enggak nanti dari rumah sakitnya, dari keluarganya, dari familinya. Kemudian ketersediaan obatnya, tempatnya itu jauh atau enggak, termasuk dengan biaya ongkos dan distribusi obatnya juga. Itu permasalahan yang kita alami sampai sekarang pun masih ada. Jadi kemarin memang kita ada beberapa kerjasama juga dengan dinas sosial bahwa dari teman yang sudah dari rumah sakit kemudian di Kebaya kemudian kita pulangkan sampai ke Lampung juga. Nah itu juga dari Jogja ke Lampung itu biayanya juga sangat banyak. Ini permasalahan juga bagi kami. Kemudian untuk yang selanjutnya memang tadi harapan kami bahwa yang pertama keluarga bisa menerima, kemudian masyarakat juga bisa menerima, kemudian dari pemerintah juga bisa menyediakan sampai ke tingkat paling bawah, sampai ke pelosok. Misalnya rumah saya di daerah Gunung Kidul paling ujung, misalnya saya dipulangkan ke sana, ya harusnya di sana ada. Itu harapan kami. Sebenarnya nggak hanya kesediaan obatnya saja, nggak hanya ARV-nya saja, tetapi untuk obat-obat yang penyerta penyakit yang saya bawa. Misalnya saya HIV positif, kemudian saya ada IMS misalnya, atau saya ada tokso, di sana ada nggak obatnya? Kalau nggak ada kan percuma saya dipulangkan gitu kan. Kalaupun misalnya saya tetap di Jogja, saya di Kebaya misalnya, nah dari teman-teman Kebaya ini gimana? Apakah mereka bisa menampung saya selama berapa lama gitu kan? Untuk makan saya, untuk yang merawat saya, untuk yang mengganti popok saya, untuk yang mencucikan pakaian saya, itu juga ada kendala sendiri di situ. Bahwa kita sebenarnya memang benar kita membutuhkan shelter, itu yang pertama. Harapan kami sih yang pertama adalah keluarga. Cuman untuk yang berikutnya kalau misalnya keluarga kita ternyata tidak menerima dan mungkin tidak ada, yang kedua adalah shelter.
Yang tadinya di mana kita mengharapkan shelter dari dinas sosial itu bisa full kita akses, tapi ternyata ada syarat-syarat tertentu. Nah itu kendala lagi buat kita, yang mana kita larinya ke kebaya lagi, yang menumpuk di sana lagi. Nah itu PR buat kita. Kemudian untuk teman-teman, saya masuk yang ke perempuan ya. Untuk teman-teman yang perempuan, bahwa mungkin permasalahannya bahwa dia misalnya hamil. Waktu dia hamil, dia bisa dirujuk ke rumah sakit Sarjito misalnya untuk akses PMTCT. Kemudian setelah melahirkan, dia kemungkinan kan pulang kan ya. Setelah melahirkan dia akan pulang. Kemudian untuk mengakses pengobatannya dia akan terus berkelanjutan setelah dia dari dia hamil sampai dia melahirkan, sampai dia nanti akan menyusui atau tidak, itu akan menjadi permasalahan juga buat dia. Kalau misalnya dia akan menyusui, apakah dari puskesmas bisa memberikan konsultasi untuk laktasinya? Apakah mereka bisa? Sebenarnya harusnya bisa, itu harapan kami. Karena ASI itu adalah hal yang paling murah, nutrisi yang paling murah, gampang dan ekonomis untuk kami. Itu sebenarnya pilihan ya untuk teman-teman yang positif, perempuan yang positif HIV. Kalau misalnya pun dia pengen punya anak, dia mau melahirkan normal atau sesar, kemudian dia akan menyusui atau tidak, itu pilihan dia. Cuman ketersediaan untuk kita mengakses perawatan setelah dari rumah sakit, entah itu setelah melahirkan atau setelah dia opnam sakit apapun, harusnya itu ada. Cuman itu yang nggak kita dapatkan di sini. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Nanti teman-teman yang lain mungkin bisa menambahkan. Saya waktu dan tempat kami kembalikan kepada Mama. Ya, terima kasih Mbak Nur. Ya, memang seperti itu apa yang terjadi di komunitas. Untuk itu kita juga akan mendengarkan sebetulnya bagaimana komentar dari J. Ya, kita akan mendengarkan dari Ibu dari Dinas Kesehatan. Mari dipersilakan Bu. Ya, mohon maaf sebelumnya saya ngomong duluan karena saya akan segera pergi. Satu, acaranya molornya terlalu lama. Udah kan jam 1 baru dimulai jam 2, sementara kami sudah merencanakan untuk keluar kota dan untungnya macet karena saya janji jemput jam 2:30. Ya, ada satu yang mungkin agak menggelitik saya dan saya sudah sampaikan. Kita seharusnya berkata bukan hanya hak saya sebagai warga negara seperti ini, hak saya sebagai rakyat seperti ini, hak saya sebagai warga masyarakat seperti ini. Tetapi satu yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu kewajiban. Ya. Begitu kita tahu kewajiban kita, maka kita tidak akan menuntut hak kita lagi. Mohon maaf, HIV termasuk standar kompetensi dokter umum. HIV tanpa komplikasi, sehingga teman-teman di puskesmas sudah bisa melakukan penanganan HIV. Terutama adalah teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan. Ada beberapa puskesmas yang sudah kita latih menjadi layanan komprehensif berkelanjutan. Itu. Kemudian konselor laktasi sudah sampai semua puskesmas bisa. Jadi itu sudah tidak menjadi permasalahan lagi. Nah, pelayanan paliatif. Kita kembali lagi ke pelayanan paliatif karena topik kita adalah pelayanan paliatif, bukan pada ibu yang anaknya HIV dan lain-lain. Ada 6 upaya wajib puskesmas. Salah satunya adalah pengobatan. Ya, itu adalah upaya wajib puskesmas. Sehingga tolong kalau teman-teman memang menghendaki pelayanan paliatif, tolong ngomong dengan teman-teman puskesmas. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi, kita jangan ngomong hak saja, tetapi ngomong kewajiban kita sebagai warga negara. Satu, mendapatkan udara yang layak. Apakah kita masih sudah mendapatkan udara yang layak? Saya selalu mengatakan rokok. Apakah gaya hidup kita tentang rokok bagaimana? Makan serat. Apakah kita cukup makan serat? Apakah kita berolahraga dengan baik? Karena olahraga dengan baik itu minimal 30 menit sehari 3-5 kali. Jadi tolong selain kita ngomong hak kita juga ngomong kewajiban kita sebagai warga negara. Apakah kita bayar pajak dengan baik? Apakah kita melakukan kewajiban kita juga kepada negara dengan baik?
Nah itu tolong dulu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena jemputan sudah datang. Saya mohon izin untuk meninggalkan tempat ini. Matur nuwun. Ya, terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan ini menjadi dasar pemikiran kita bahwasanya sebagai warga negara yang baik itu memenuhi kewajiban sebagai warga negara terhadap kepada negara. Baiklah, kita akan membuka sesi pertanyaan langsung saja. Nanti akan ada hadiah untuk yang bertanya, sebuah gantungan kunci. Monggo dipersilakan, boleh bertanya kepada siapa saja, kepada Pak Barik atau kepada Mas Hadi atau kepada Mbak Nur. Pada prinsipnya kita ini membicarakan palliative care, di mana perawatan ODA di rumah setelah dia keluar dari rumah sakit, seperti itu. Mohon silakan yang mau bertanya. Kepada itu, pada dasarnya kita menginginkan sebuah shelter yang nyaman. Artinya shelter nyaman ini apa? Shelter yang nyaman ini shelter yang lengkap, yang ada obatnya, yang ada perawatnya, yang ada tunjangan-tunjangan keuangan untuk melengkapi semua keperluan-keperluan shelter itu. Jadi ketika LSM, contohnya saya LSM Kebaya ya punya shelter, tapi terus terang Kebaya tidak banyak uang juga. Jadi ketika dia menerima seorang penderita itu memang juga agak keberatan. Keberatannya di sini adalah siapa yang mau merawat dia, yang mengganti popoknya, ngedusi. Kalau cuma menjaga minum obat, kan obat memang sudah ada dari rumah sakit. Tapi orang yang nanti merawat, khusus merawat ODA ini, ya inilah. Jadi shelter itu tidak hanya sebuah tempat saja, tetapi memang harus dibutuhkan kelengkapannya. Nah, bagaimana kita harus mendapatkan ini? Bagaimana caranya? Apakah bagaimana usaha kita bersama? Mohon silakan yang mau bertanya. Kak Selang biasanya banyak pertanyaan. Apakah karena memang Kak Selang tidak peduli dengan shelter? Biar hidup diskusi kita, biar mengerucut kemana kemana mau dibawa kemana. Tolong Mbak YS, mic-nya itu biar dipakai Mbak Selang. Saya berharap teman PS juga bertanya ya, karena memang teman PS juga membutuhkan. Ya terima kasih. Di sini sebenarnya tidak bertanya ya, mungkin lebih sharing ke situasi yang terjadi di teman-teman waria gitu. Mungkin salah satunya yang menjadi acuan saya adalah komunitas di Sidomulyo gitu, yang sampai sejauh ini cukup banyak yang berstatus positif di situ. Permasalahan yang sering kita alami gitu, beberapa orang teman-teman positif itu akhirnya menyerah, maksudnya dalam artian di sini orangnya meninggal gitu, dan itu bukan 1-2 kasus, ada beberapa kasus gitu. Nah yang paling mengganggu itu pertanyaan di masyarakat. Ada masih pertanyaan, sakit apa Mbak? Gitu. Jadi sejauh ini kesulitan kita untuk menjawab untuk terbuka, untuk menjawab secara terbuka bahwa itu adalah karena penyakit AIDS itu segala macam gitu kan. Itu masih tidak bisa kita lakukan, dan yang bisa kita lakukan adalah ya jawabnya komplikasi gitu. Nah, berangkat dari kekhawatiran kita bagaimana penerimaan dari masyarakat sudah baikkah atau belum bisa menerimakah, kenapa alasannya kita melakukan
jawaban seperti itu gitu. Yang mungkin di sini berupa saran ya, kali sejauh ini untuk teman-teman populasi kunci saya pikir sudah cukup banyak informasi komprehensif yang mengenai isu HIV/AIDS yang diterima. Tinggal pertanyaannya apakah hal serupa juga sudah terdistribusi secara luas dan sebaik mungkin kepada masyarakat gitu. Jika informasi ini bisa diterima secara seimbang antara komunitas dan masyarakat gitu, mungkin kedepannya kita tidak akan ragu lagi bisa menyebut itu karena penyakit HIV/AIDS gitu, tidak perlu berpura-pura lagi. Tapi kan karena memang sejauh ini kita masih meragukan gitu, masyarakat masih, ya sampai sekarang kita masih mendengar kata diskriminasi terhadap ODA gitu kan. Jadi seandainya informasi ini bisa meluas gitu melalui puskesmas setempat memberikan semacam